Mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Bersama dengan saya, Eri Aryani, di program Living for Christ Indonesia. Program ini akan mengangkat kisah daripada para hamba Tuhan, bagaimana Tuhan memberikan visi misi kepada mereka untuk melayaninya. Dan pada saat ini, tim daripada Living for Christ Indonesia ada di Jawa Tengah, tepatnya di sebuah kota Cilacap. Puji nama Tuhan, saudara. Hari ini telah hadir bersama dengan kita Bapak Pendeta Paulus Slamet Riyadi dari Bantarsari Gereja Kristen Nazaret. Apa kabar, Pak? Luar biasa. Haleluya. Wah, tentunya saya melihat Bapak ini sangat bersuka cita di dalam melayani Tuhan. Bagaimana, Pak, awalnya Pak Pendeta Paulus itu mau melayani Tuhan, terus panggilannya seperti apa pada awalnya, Pak? Iya, saya dari kelas 5 SD, dari sekolah minggu, itu sudah punya kerinduan untuk menjadi hamba Tuhan. Kalau dulu kan nggak ngerti hamba Tuhan, ngertinya biasa, itu penginjil begitu. Iya. Ya. Jadi ketika saya menginjak usia remaja, saya dipercaya oleh pendeta saya sudah mulai untuk ngajar sekolah minggu. Sekolah minggu. Dari kelas 5 SD, Pak? Setelah menginjak remaja gitu. Dulunya masih sekolah minggu aktif begitu. Nah, terus setelah menginjak remaja, saya dipercaya oleh gembala saya itu untuk mengajar sekolah minggu. Dan gembala saya waktu itu juga bujangan, jadi kayaknya gaduk begitu. Cocok ya? Cocok ya, dekat ya. Dan kadang kalau gembala saya itu pergi kemana itu nginep, saya jagain gereja di pastori sendirian ya, itu. Nah, dari situ akhirnya terpupuk saya pengen jadi pelayan Tuhan begitu. Terus setelah itu saya disekolahkan hamba Tuhan. Waktu itu namanya STHMA, Sekolah Teologi Menengah Atas, di Semarang. Dan saya angkatan pertama dari 14 siswa yang masuk bulan pertama, kedua, dan selanjutnya. Tapi yang melayani sampai hari ini saya dan ibu. Oh, begitu ya. Iya. Ada pertemuan pribadi mungkin dengan Tuhan, Pak, sehingga Bapak itu mau menjaga pastori, seperti menggantikan Bapak Gembala ya, untuk menghandle urusan gereja, dan juga Bapak sampai mau mengambil satu keputusan untuk sekolah teologi gitu, untuk belajar tentang Alkitab. Apakah Bapak pernah mengalami secara pribadi bertemu dengan Tuhan, atau ada satu pengalaman mengalami mukjizat Tuhan, Pak? Saya tidak tahu ya, Bu. Waktu itu pokoknya hanya kerinduan itu sangat rindu sekali. Padahal latar belakang saya anaknya orang nggak punya, sekolah itu kan biayanya besar. Pokoknya saya kalau Paul, panggilnya kan Paul, you mau sekolah hamba Tuhan? Mau, Pak. Saya nggak pikirkan apa-apa, pokoknya mau, Pak. Itu aja. Ada tuntutan kerinduan yang sangat dalam ya. Nah, itu pasti datang dari Roh Kudus. Saya terus ngomong ke mama saya, Mak, saya mau sekolah, tapi biayanya besar. Nah, mama saya kan udah ketakutan gitu. Mama saya, nah, sekolah adiknya juga banyak juga nggak, seolah-olah orang tua nggak mampu, lagi mau sekolah di mana? Wah, jauh, di Semarang gitu. Ya. Terus udah mah, pokoknya doakan aja lah, saya bisa sekolah, saya bisa jadi kayak Pak Martin itu gembala saya gitu loh. Pengen jadi pendeta. Pengen jadi, tapi saya ngomongnya kan Pak Martin gitu loh. Saya ingin
bisa khotbah gitu. Wow. Saya bisa memberitakan Injil gitu. Biasa. Nah dari situ tuh semangat itu ada itu. Terus sekolahnya itu memang dari biaya atau beasiswa? Kemudian saya berangkat dengan yang sekarang adalah Ibu Paul, jadi istri saya, berdua ke sana, dibawa ke sana, diantar. Masih pacaran Pak waktu itu? Belum. Oh belum? Belum pacaran. Masih sahabat? Masih sahabat ya. Puji Tuhan. Mungkin Witeng Tresno mergo saka kulino, jadi kita kebiasaan di sana begitu. Iya, betul. Terbangunlah hubungan. Iya. Pacaran kan nggak boleh di Iya, sekolah. nggak boleh ya? Nggak boleh, Nggak iya. boleh, iya. Nah puji Tuhan setelah itu saya menjadi pengerja, tetap semangat aja. Tapi saya punya kerinduan, saya punya saudara banyak di tempat yang sekarang ini, punya saudara banyak dan saya lalu buka persekutuan di situ. Ya puji Tuhan lah, dihadiri ada 11 anak, ada 6 orang dewasa. Oh berawal dari Berawal perkumpulan kecil ya? Perkumpulan kecil ya, itu kan dari awalnya memang Tuhan kan dari awal kecil. Iya betul. Nah, seperti biji sesawi yang bisa. Betul, amin. Jadi Abraham Allah untuk memilih bangsa besar aja juga dari kecil, dari Abraham, kemudian keturunannya, Yesus muridnya, gitu. Iya, Jadi betul. dari situ puji Tuhan sampai hari ini begitu. Nah Bapak sekarang kan sudah membangun satu gereja. Tentunya Tuhan memberikan visi misi untuk Bapak. Visi misi untuk Gereja Kristen Nazaren Bantarsari itu seperti apa? Saya punya visi dan yang didoakan itu adalah memenangkan jiwa Amin. dengan tanpa batas. Amin. Amin. Sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Itu. Dan misinya adalah saya harus menjangkau, saya harus memuridkan, saya harus mengutus mereka. Amin. Amin. Dari awalnya, makanya puji Tuhan, adik saya di sini yang dapat Pak Yohanes itu salah satu jemaat bagian dari visi misi. Amin. Ya. Berarti memang tujuannya untuk memuridkan Iya. dan mengutus. Iya. Untuk mencari jiwa lagi, memenangkan banyak jiwa ya Pak. Yes. Tentunya ada kendala. Ada sepupu juga, sekarang udah melayani di Puji Tuhan. Kediri, Ya. sepupu itu juga. Ya tentu kendala Banyak. apalagi kan namanya di desa Bu ya. Di desa kalau sekarang kan enak begini Bu. Dulu ya kita persiapan baca kitab ya untuk khotbah. Itu paginya kita harus ngaca loh. Harus ngaca itu, lihat wajah. Karena apa? Dulu kan pakai lampu kecil itu dari teplok apa itu loh, sentir lah ya. Dian itu. Itu kalau ingin terang kan harus besar, dibesarin. Nah ini pengusnya ini kesini-sini gitu loh. Jadi ya, celemongan ya. Oh iya celemongan. Tapi ya enggak membuat patah semangat. Yes. Terus kemudian Amin. Saya kan berangkat dari iman, pelayanan juga nggak ada kayak dulu, kayak sekarang ini ada yang berusaha ingin aku mau biayai, yang penting kamu mau melayani dulu ya. Mungkin ada seperti itu. Kalau dulu kan enggak Bu. Benar-benar perintisan dari Saya nol ya? perintisan Bu. Jadi saya dari awal ya. Itu kalau punya beras 2 kilo saja, itu sudah lega rasanya. Untuk bisa 1 minggu lah 2 orang lah. Itu 2 kilo itu loh. Itu sudah puji Tuhan Pak. Kalau saya mendeta, saya tidak itu Bu, tidak bisa bermasyarakat. Saya bermasyarakat. Saya harus karena nggak ada apa, karena saya nggak ada yang mensponsori saya, menyupport saya biaya pelayanan itu. Saya pergi ke sawah, sampai jarak lewat ini sana saya sawah, jalan kaki dari sana 10 kilo sampai sini 10 kilo, terus ke sana lagi ada 5 kilo, saya masih jalan kaki dengan istri. Bawa padi, metik padi punya orang, bawa sampai rumahnya. Per 6 kilo saya dapat upah 1 kilo. Padi itu ya. Nah terus saya kalau bawon itu, kalau ambil padi orang itu,
Kalau siang hari dapatnya sedikit. Untuk supaya bisa dapat banyak, saya harus ikut pergi malam. Karena malam kan sedikit orang-orang yang petik itu loh, malam ya. Apakah itu juga betul-betul jawaban? Bukan, Bu. Karena Pak, kadang namanya malam kan ngantuk tidur. Saya tidur di atas yang padi baru diambil orang siangnya itu, kan itu untuk tiduran gitu. Kita tiduran sama teman-teman itu ya. Tiduran. Tahu-taunya udah diambil dari sana atau udah dekat-dekat di sini. Wah, udah habis itu loh. Padahal kita lagi nunggu sawah itu yang akan diambil itu loh. Seperti itu, Bu. Jadi tapi nggak putus asa ya? Nggak putus asa. Terus anak saya sampai ya menangis, Bu. Menangis kenapa? Demi supaya kami bisa tetap melayani ya. Istri saya itu ke sawah, Bu. Paul ke sawah. Ke sawah ngambil padi orang kan, buruh itu ya. Nangis itu udah waktunya nyusu sih, masih nyusu. Aduh, nggak pulang-pulang, sawah kemana? Saya bawa ke sawah kemana, nggak ngerti juga. Taunya itu bawa sampai 4 kiloan tuh bawa padi itu ke yang punya sawah itu ke sana. Ya. Akhirnya sore baru pulang. Ya puji Tuhan sampai sekarang juga anak itu diberkati oleh Tuhan. Amin. Kemudian hamil kedua, Bu, tidak pernah ke bidan, tidak pernah ke medis, tidak pernah ke puskesmas, tidak pernah kemana-mana. Untuk meriksakan gimana keadaan itu bayinya. Karena kita nggak ada uang, nggak punya uang, ya. Saya masih ngontrak di situ. Kemudian setelah itu, Ibu, malam kami baru istri saya ngomong, Pak, kita udah 9 bulan ya, kayaknya ini udah bulan minggu-minggu melahirkan anak kita. Gitu. Kita belum punya pakaian untuk bayi, kita belum punya jamu-jamu apa itu, empon-pon lah kata bahasa Jawa itu. Ya gimana lagi ya, doa aja itu. Itu jam 3 hari Rabu kalau nggak salah, itu saya lagi pelayanan di pos baru itu, lagi buka pelayanan. Saya lagi muter yang dari Bandung itu apa itu, yang hati manusia itu, yang ada gambar harimau, ada menceritakan tentang hati manusia itu. Saya kabar baik itu kalau nggak salah itu. Nah, saya ceritakan itu, saya gemetaran, Bu. Gemetaran karena sepanjang hari belum makan. Belum makan, istriku juga belum makan. Nah, terus setelah itu selesai saya minum tapi panas. Saya taruh lagi taruh di mejanya itu. Panas ya. Ada orang datang, tetangga. Om, apa? Suruh pulang, masih ibu melahirkan. Ya Tuhanku, saya batin, aduh, ini istriku belum makan dari pagi ya, gimana ya? Tapi kan malamnya itu ada anak sekolah minggu. Dulu kan di depan itu ada orang jualan pisang. Sekolah anak sekolah minggu kalau itu kan di toko pisang itu, jualan pisang itu ada pisang-pisang yang paling ujung itu kecil-kecil itu nggak diambil, itu dipungutin, dibawa. Nah terus lewat depan saya punya pelayanan itu dipanggil, jaluk pisangnya, minta pisangnya, terus ngambil dikasih, direbus. Nah sorenya ada orang ngasih nasi 1 piring, itu anak saya yang pertama dikasih makan, yang lainnya nanti bareng-bareng dengan saya tunggu pulang. Belum makan udah duluan melahirkan. Tapi puji Tuhan dapat kekuatan ajaib yang luar biasa, Bu. Karena apa? Tidak ada dukun bayi, tidak ada bidan, Bu. Lahir dengan sendirinya di situ. Yang bantuin siapa? Yang bantuin itu kan saya kontrak. Di kamar yang sebelahnya itu ada mbah-mbah tua sekali itu, yang saya kontrak rumahnya itu. Dia panggil-panggil, mbah, aku ngelahirkan itu. Nah baru konfirmasi, ngasih tahu, akhirnya saya dijemput itu anak istri melahirkan, dan mukjizat yang luar biasa sampai hari ini. Wow, luar biasa ya. Tangan Tuhan bekerja buat hambanya yang mau melayani Tuhan, ya Pak. Apa saya harus ke luar negeri ya Pak? Ngapain? Kita masa depan kita, anak-anak. Kita kan udah maksud panggilan ya. Kita kan hidup di panggilan.
apakah kita selama ini kita pernah pingsan, mau mati karena kebutuhan makanan atau lainnya? Enggak kan? Terus udah iman aja sama Tuhan. Akhirnya apa, Bu? Akhirnya istri saya nggak KB juga, ya. Akhirnya ngerawat anak-anak sampai jumlah punya anak itu 6 Wow, orang. luar biasa. 6 orang, Bu. Tapi saya masih tetap berjalan dalam mukjizat Tuhan. Amin. Terasa saya, karena apa? Amin. 6 orang itu namanya Paul melayani di desa yang jemaat ya seperti itu keadaannya, Bu. Terus terang aja, kemarin aja itu persembahan 170 perpuluhan. Ya, 170 perpuluhan, persembahan kolektor 240. Sedangkan bayar listrik 260. Gitu, Bu. Ya, per bulan diambil 10 untuk nomboki itu, dan sisanya sampai hari ini, Bu. Bayangin. Puji Tuhan, Tuhan pelihara ya, Pak. Tapi anak saya 6-6-nya itu kuliah. Wow, Pak, ini dahsyat ceritanya loh, Pak. Dari tidak punya apa-apa nol, melayani Tuhan, kemudian sekarang Bapak cerita kebutuhan yang harus dipenuhi itu tidak sesuai dengan jumlah yang dimana Bapak asing melayani ya, dari jemaat yang persembahannya cuma segitu, tetapi Bapak punya putra-putri itu semuanya kuliah dan berhasil, bahkan sekarang keponakan pun di rumah disekolahkan. Ini satu mukjizat yang benar-benar firman Tuhan itu tergenapi ya, Pak. Matius 6:25 bahwa Tuhan itu lihat burung di udara. Ya. Jadi saya Tuhan nekatnya pasti begini, memenuhi Bu. kebutuhan Nekatnya kita. begini. Dasar saya ada iman lah ya dari firman Tuhan. Amin. Yang keduanya, pengalaman yang dari nol juga udah kita bisa lewati. Jadi kalau ke sana lagi pasti Tuhan buka jalan. Amin. Saya bersama Tuhan. Dari sana juga bersama Tuhan, apalagi nanti ke sananya. Yes. Gitu. Ebenezer ya, Pak. Sampai hari ini pun Tuhan masih terus pelihara. Wow, dahsyat sekali ini kesaksian yang luar biasa, Pak, tentunya ya. Nah, Pak, saya mau tanya, dengan nggak usah cerita lagi kebutuhan hidup ya, ini betul-betul nyata mukjizat Tuhan. Ada nggak kerinduan dari Pak Pendeta Paulus yang hari ini mungkin menjadi satu kerinduan yang belum tercapai dalam pelayanan Bapak? Oh, ya pasti ada, Bu. Saya kerinduannya pun juga bukan untuk pribadi loh, Bu. Ya. Saya kerinduannya adalah, tahu sendirilah, gereja saya bangun dari tahun 2003 ya. Sampai sekarang otomatis perlu renovasi. Itu pun juga saya menekan jemaat, aduh kasihan, saya nggak tahan lah kalau hal-hal masalah uang ke jemaat itu. Memang sih kita ngajarin mereka supaya terbeban begitu, supaya terbeban, supaya ambil bagian. Tapi kan menurut kemampuan mereka, tidak bisa memaksa gitu loh. Betul. Jadi ya pergumulan saya dalam pelayanan yang lagi digumuli ini yaitu renovasi. Karena Pak, Ibu udah tahu sendiri kan tempatnya kan, tembok-tembok itu sudah pada terkelupas itu loh, ya kan. Terus di atas juga, itu di atas mujizat loh, Bu. Awal saya bangun gereja kayak gitu tuh mujizat. Seorang ibu janda kasih ke rumah kayu besar-besar untuk bangun gereja, Bu. Untuk bangun gereja dari kita belum ada uang, Bu. Kalau kan mestinya harus batu, pasir, semen itu dulu. Masa kayu dulu, nanti kayunya bosok. Enggak, pasti Tuhan tolong. Suara seorang janda itu. Bapak kenal dengan janda itu? Ya itu jemaat. Oh jemaat, Jemaat wow, luar biasa. Jemaat dari kebun dibawa ke situ. Hasil Dan sampai hari Bapak ini, ya itu sudah, karena dari tahun 2003 berarti udah mulai. Akhirnya terbangun ya Pak? Terbangun itu, gedungnya Ibu sudah masuk ke tempat saya. Itu iman. Begitu, ya Pak? Iya. Iman yang menghasilkan mukjizat. Wow, dahsyat sekali. Baik, terima kasih Pak Pendeta Paulus. Kita percaya bahwa apa yang menjadi kerinduan Bapak, ada gereja yang bisa direnovasi. Amin. Dan kita percaya bahwa itu pekerjaan Tuhan. Tentunya Tuhan akan mencukupkan, dan Tuhan akan melakukan mukjizat yang mungkin tanpa kita tahu, belum di pikiran kita, belum dilihat, ya belum timbul dalam hati, Tuhan sediakan. Amin. Terima kasih Pak, kesaksian yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati Pak Paulus. Saudara sekalian, pada kali ini kita sudah mendengarkan satu kesaksian yang luar biasa, dan bagaimana kerinduan dari Bapak Pendeta Paulus yang menginginkan satu tempat ibadah yang
akan direnovasi, dan begitu banyak kesaksian yang menguatkan iman kita. Saya percaya bahwa jikalau saudara memang betul mengasihi Tuhan, saudara pasti akan mendukung pekerjaan semua para hamba Tuhan untuk menunaikan amanat agung daripada Kristus Yesus. Saudara, jika ada saudara yang tergerak oleh Roh Kudus untuk mendukung pelayanan dari Bapak Pendeta Paulus, di layar saudara ada rekening daripada Bapak Pendeta Paulus. Saudara bisa mentransfer persembahan kasih saudara kepada hambanya, dan percayalah setiap pemberian yang saudara kasih dengan sukacita, pasti Tuhan tidak akan pernah tinggalkan. Tuhan akan melimpahi, membalas dengan berkat yang berkelimpahan. Mari kita sama-sama menanggung beban di dalam pelayanan. Demikianlah kita memenuhi hukum Kristus. Puji nama Tuhan. Terima kasih saudara. Tuhan Yesus memberkati. Free.